Hai teman-teman, nama saya Arnold Sudung dari kelas 10 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha budidaya tanaman hias. Yang pertama itu ada perencanaan usaha produksi tanaman hias. Yang pertama ide dan peluang usaha. Apa itu ide dan peluang usaha? Ide dan peluang usaha adalah usaha yang kita lakukan untuk mencari segala informasi mengenai tanaman hias yang ingin kita budidayakan. Ide dan peluang usaha merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seseorang demi mengembangkan kreativitasnya supaya menjadi peluang usaha. Nah, tanaman itu berdasarkan tempatnya atau medianya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tanaman hias gantung, yang kedua itu tanaman hias biasa. Tanaman hias gantung adalah tanaman hias yang digantung. Contohnya itu lantana dan petunia ungu. Dan yang kedua itu ada tanaman hias biasa. Tanaman hias biasa merupakan tanaman yang biasa yang ditanam di dalam pot. Contohnya adalah bonsai, palem, dan bambu kuning. Berdasarkan jenisnya, tanaman hias dibagi menjadi dua, yaitu tanaman hias berbunga dan tanaman hias yang tidak berbunga. Tanaman hias berbunga itu merupakan tanaman yang sangat populer dan banyak dicari orang karena dia itu memiliki bunga. Contohnya mawar, adenium, dan lain sebagainya. Tanaman hias tak berbunga itu yang batang, daunnya pada umumnya itu menjadi hiasan. Contohnya suplir dan sri rezeki. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan terdiri atas sumber daya fisik dan sumber daya sosial. Sumber daya fisik adalah seperti cuaca, jenis tanah, bibit yang berkualitas, dan media tanam yang sesuai. Yang kedua, sumber daya sosial, contohnya sumber daya manusia, yaitu wirausahaan yang memiliki pengetahuan cukup mengenai pemeliharaan dan pemasaran tanaman hias. Yang ketiga itu ada administrasi dan pemasaran. Administrasi itu perlu dilakukan dalam kegiatan dalam suatu usaha agar memengaruhi kelancaran dari suatu usaha. Kalau dalam segi pemasaran, hasil budidaya tanaman pangan dapat dilakukan dengan cara distribusi. Mengapa distribusi? Karena distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran yang bertujuan agar benda-benda hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar. Kegiatan distribusi secara ekonomis merupakan kegiatan ekonomi yang berupaya menambah manfaat nilai guna suatu tanaman hias melalui proses pemindahan tempat dan pengaturan waktu. Yang keempat, komponen perencanaan usaha. Itu terdiri atas deskripsi usaha, analisis pasar, analisis pesaing, rencana desain dan pengembangan, rencana operasional dan manajemen, pembiayaan, dan kesimpulan usaha. Yang pertama itu deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini dia itu menjelaskan mengenai secara singkat tentang apa bidang usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, analisis pasar. Analisis pasar berisi informasi mengenai tentang kebutuhan konsumen, distribusi yang dilakukan, mengiklankan, penyaluran usaha konsumen, hingga besaran dana yang akan dikeluarkan. Yang ketiga itu analisis pesaing. Strategi yang digunakan untuk menghalangi pesaing dalam meniru usaha yang telah kita lakukan. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Yang kelima ada rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen. Yang keenam, pembiayaan. Pembiayaan itu kita itu harus menjadi sebuah unsur yang penting dalam sebuah usaha.
Misalnya dari mana sumber dana itu berasal, bagaimana mengatur anggaran agar efisien, namun tetap mengoperasikan seluruh divisi dan perusahaan agar berjalan dengan lancar. Yang ketujuh ada kesimpulan usaha. Kesimpulan usaha merupakan uraian dari seluruh kerangka atau bisnis plan. Pada kesimpulan usaha dapat menampilkan jadwal waktu pada komponen-komponen yang akan dilakukan, perkiraan waktunya, dan hal-hal penting lainnya yang akan mendukung segala aktivitas dalam memulai usaha. Yang kelima ada langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha budidaya tanaman hias. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang pertama itu ada ide dan peluang usaha. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya ini terdiri atas 6. Yang pertama itu man itu manusia. Manusia itu diperlukan dalam usaha sebagai pemilik usaha. Yang kedua money atau uang. Uang itu sebagai modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga material. Material yang diperlukan dalam usaha budidaya anggrek contohnya bibit, insektisida dan lain sebagainya. Yang keempat ada mesin atau alat teknologi. Alat ini digunakan dalam usaha budidaya tanaman hias seperti sendok tanah dan alat penyemprot hama. Yang kelima metode cara pembudidayaan tanaman hias dilakukan secara sederhana, dimulai dari persiapan tanaman hias, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga pengemasan untuk dipasarkan. Dan yang keenam itu ada market atau pasar. Target pasar menjadi usaha ini adalah pelaku bisnis hias tanaman kecil dan masyarakat umum. Yang ketiga itu ada administrasi dan analisis pasar. Administrasi yang dilakukan adalah administrasi kegiatan usaha, administrasi keuangan, catatan laba dan rugi kegiatan usaha, dan administrasi pemasaran. Sistem produksi tanaman hias. Yang pertama itu persiapan media tanam untuk tanaman hias. Media tanam itu terdiri atas 2, yaitu media tanam berbahan organik dan anorganik. Kalau berbahan organik itu biasanya itu berupa sabuk kelapa, pupus kandang, humus, kompos, dan lain sebagainya. Kalau yang berbahan anorganik itu mengandung banyak mineral, contohnya spon, pasir, kerikil, dan batu. Yang kedua, persiapan benih dan pemilihan wadah tanaman hias. Wadah tanaman yang dipersiapkan umumnya itu disesuaikan dengan tanaman yang ingin ditanam. Dan benih atau bibit yang dipilih adalah bibit yang mempunyai kualitas dan unggul. Yang ketiga itu ada penanaman dan pemeliharaan tanaman hias. Contohnya ini seperti memberi perawatan dengan secara rutin dengan menyiram tanaman dengan air pada pagi atau sore hari. Yang kedua itu pemberian pupuk kandang pada tanaman. Yang keempat, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman hias. Pengendalian organisme tanaman biasanya disebabkan oleh hama dan gulma. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan pestisida, organik ataupun kimia. Memproduksi tanaman berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Yang pertama itu pembibitan. Bibit yang baik adalah bibit yang telah berusia 1 tahun dan telah memiliki daun serta akar. Di sini saya akan mengambil contohnya itu tanaman anggrek. Yang pertama itu pembibitan tanaman anggrek. Pembibitan itu bibit yang baik adalah bibit yang telah berusia 1 tahun dan telah memiliki daun serta akar. Yang kedua itu ada penyiapan media tanam. Media tanam yang dipakai menanam anggrek yaitu sabut, pakis, dan arang. Yang ketiga itu ada penanaman. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang keempat,
pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan itu terdiri atas 3, yaitu penyiraman, pemberian pupuk, dan penyemprotan pestisida. Penyiraman. Penyiraman anggrek itu dilakukan sesuai kondisi cuaca. Jika matahari terik, maka dia itu disiram pagi dan malam. Dan jika musim hujan, maka tanaman itu tidak perlu disiram kembali. Yang kedua itu pemberian pupuk. Pemberian pupuk itu yaitu dosisnya itu 1 mili per pot. Pupuk yang dapat digunakan untuk tanaman anggrek diantaranya Decaster, Hortigrow, Servin, Gaviota, dan untuk daun itu Gaviota itu untuk daun dan Gaviota untuk akar. Yang ketiga itu penyemprotan pestisida. Tanaman anggrek itu sering diserang oleh hama dan penyakit tanaman, maka cara yang tepat untuk menanganinya adalah dengan penyemprotan pestisida di tanaman anggrek tersebut. Dan ditambah satu lagi, yaitu repotting. Pot yang tidak bisa menampung akar tanaman, dia itu dapat dipindahkan ke pot yang lebih besar. Perhitungan biaya produksi produk tanaman hias. Berikut adalah contoh komponen biaya produksi tanaman hias. Berikut adalah tabel komponen laba rugi usaha budidaya tanaman hias. Strategi pemasaran produk usaha budidaya tanaman hias secara langsung. Yang pertama itu adalah target konsumen. Sasaran konsumen adalah sasaran yang kita pilih untuk menjual produk usaha budidaya tanaman yang kita produksi. Secara umum, target konsumen kita itu dapat dilihat dari segi segmentasi dan target pasar. Kalau dari segmentasi itu dapat dilihat dari geografi yang sesuai dengan produk, demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Target konsumen menjadi sasaran primer dari usaha budidaya tanaman hias adalah masyarakat umum dan yang kedua itu pesaing usaha. Di dalam setiap usaha pasti yang namanya pesaing usaha itu selalu ada. Untuk demikian, maka kita membuat beberapa strategi, yaitu membuat produk yang menarik, memanfaatkan teknologi, tingkatkan kualitas sumber daya manusia, dan perhatikan pelayanan. Yang ketiga itu perencanaan pemasaran langsung atau direct selling. Strategi pemasaran tanaman hias dapat dilakukan dengan cara mendistribusikan tanaman hias ke pedagang atau dijual langsung kepada calon pembeli. Oleh karena itu, proses distribusi dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Yang keempat, ada pemasaran tanaman anggrek secara langsung. Penjualan langsung tanaman ini tidak hanya selalu harus bertatap muka, tetapi bisa juga melalui toko atau suara, telepon, baik website e-commerce. Yang kedua, ada permasalahan usaha dan solusinya. Yang itu terdiri atas faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, faktor ancaman. Yang ketiga itu ada tindak lanjut usaha. Tindak lanjut usaha itu langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang terjadi.